I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Triana Nurul Hayati dari kelas 3B dan 4 akuntansi. Di video akuntansi perbankan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang materi tabungan. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, tabungan hanya dapat ditarik dengan cara mendatangi bank atau dengan menggunakan kartu ATM pada bank yang telah menyediakan peralatan tersebut. Jenis-jenis tabungan. Tabungan terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional, tabungan paling umum dan banyak dimiliki oleh setiap orang. Nasabah dari tabungan konvensional biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Untuk tabungan yang konvensional, keuntungan atau bunga yang diterima terbilang rendah karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Bunga yang didapat dari tabungan konvensional berkisaran 0% hingga 2%. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka berbeda dengan tabungan konvensional. Tabungan berjangka cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional, yakni 3% hingga 7% per tahunnya. Hanya saja, tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, kamu akan mendapatkan denda atau penalti. Yang ketiga, tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Dari fasilitas tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan atau ada beberapa juga yang diberikan kartu debit, tergantung kebijakan dari bank. Namun tentunya tidak terdapat fasilitas banking. Setoran untuk tabungan ini memang dibuat cukup ringan, biasanya mulai dari 5.000 hingga 20.000. Hal ini agar si kecil dapat memulai menabung sejak dini. Yang keempat, tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing, tabungan yang satu ini sering disebut dengan falas atau valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untuk kamu yang hanya memiliki rupiah, tetap bisa melakukan investasi dengan rupiah milikmu dengan dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awal dari tabungan ini cukup beragam. Hanya saja tabungan ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang yang dibandingkan dengan rupiah. Yang kelima, tabungan haji. Tabungan ini seringkali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasa, karena untuk tabungan yang satu ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tetapi riwayat dari kesehatan juga perlu dipersiapkan. Untuk setoran awal biasanya berbeda-beda tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Namun, semakin besar dana yang disetorkan, maka semakin cepat pula tujuan kamu dapat tercapai.
Selanjutnya, pembukaan rekening merupakan proses di mana seseorang atau entitas seperti bank atau lembaga keuangan membuka rekening tabungan untuk individu atau perusahaan. Biasanya, nasabah akan diberikan formulir yang harus dilengkapi agar bisa membuka rekening tabungan. Adapun mekanisme pembukaan tabungan, yang pertama, segera berkunjung ke bank terdekat pilihan Anda dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan rekening baru. Yang kedua, setelah itu carilah customer service yang akan membantu Anda memproses pengajuan pembukaan rekening pilihan. Yang ketiga, selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisi beberapa formulir mengenai data diri. Usahakan untuk menulis secara jujur dan sesuai dengan identitas diri agar melancarkan proses verifikasi dari sistem. Yang terakhir, setelah rekening telah selesai dibuat, jangan lupa untuk meregistrasikan akun tersebut agar dapat diakses segera. Selanjutnya, penyetoran. Penyetoran merupakan tindakan menambah dana atau uang ke rekening tabungan yang sudah ada. Penyetoran dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, setor tunai, yang kedua, setor non-tunai. Setor tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetor uang tunai kepada bank. Yang kedua, setoran non-tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain, tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana seperti pemindah bukuan, transfer, ataupun setoran clearing. Selanjutnya, penarikan. Tindakan mengambil dana atau uang dari rekening tabungan yang sudah ada. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung kepada kebijakan dan fasilitas yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan. Anda dapat melakukan penarikan tabungan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kunjungi bank atau ATM. Jika Anda ingin menarik uang tunai, pergilah ke cabang bank fisik atau mesin ATM yang terhubung dengan rekening tabungan Anda. Yang kedua, isi formulir penarikan. Di bank, mungkin Anda perlu mengisi formulir penarikan jika jumlah penarikan besar, atau jika diperlukan untuk dokumentasi. Namun, untuk penarikan uang tunai kecil di mesin ATM, formulir tidak diperlukan. Yang ketiga, identifikasi. Pastikan Anda memiliki dokumen identifikasi yang sah, seperti kartu identitas atau paspor, untuk membuktikan identitas Anda kepada bank atau mesin ATM. Yang keempat, masukkan kartu ATM. Jika menggunakan ATM, masukkan kartu ATM Anda dan ikuti instruksi yang ada pada layar. Yang kelima, pilihlah jumlah penarikan. Pilihlah jumlah penarikan uang yang ingin Anda tarik. Pastikan saldo Anda mencukupi. Yang selanjutnya, ambil uang dan struk. Jika menggunakan ATM, mesin ATM akan memberikan uang tunai yang Anda minta, dan serta struk sebagai bukti transaksi. Jangan lupa mengambil keduanya. Selanjutnya, selesai. Setelah penarikan selesai, pastikan untuk menyimpan uang tunai dengan aman. Dan jika diperlukan, cek saldo rekening Anda untuk memastikan penarikan tersebut telah tercatat. Akhirnya kita sampai di poin terakhir, yakni penutupan. Penutupan rekening seseorang nasabah tabungan harus dilakukan di cabang penerbitnya, karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan. Selain nasabah, bank juga dapat menutup rekening nasabah tersebut dalam beberapa situasi tertentu. Beberapa alasan umum mengapa bank dapat menutup rekening tabungan nasabah, yakni pertama, saldo rendah. Jika saldo rekening tabungan nasabah terus-menerus berada di bawah saldo minimum yang ditentukan oleh bank dapat menutup rekening tersebut. Yang kedua, aktivitas yang mencurigakan. Jika bank mencurigai aktivitas yang tidak sah atau penyalahgunaan rekening, maka bank dapat menutup rekening tersebut. Yang ketiga, pelanggaran kebijakan. Jika nasabah melanggar ketentuan dan kebijakan yang telah disepakati oleh bank, ini juga dapat menjadi alasan untuk menutup rekening.
Yang keempat, biaya dan hutang. Jika ada biaya yang belum dibayarkan atau hutang lainnya kepada bank, bank dapat menutup rekening sebagai upaya untuk menagihnya. Selanjutnya, dokumen identifikasi yang tidak valid. Jika dokumen identifikasi nasabah tidak valid atau kadaluarsa, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan dokumen yang sah. Jika nasabah tidak memenuhi permintaan tersebut, bank dapat menutup rekening. Yang keenam, keputusan bisnis. Bank juga dapat memutuskan untuk tutup rekening atas kebijakan internal atau keputusan bisnis tertentu. Baiklah, sekian dari poin atau materi tentang tabungan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun dalam slide yang saya tampilkan. Sampai jumpa lagi di video akuntansi perbankan lainnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that